Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada kesempatan ini kita membahas satu pokok bahasan dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu strategi pemasaran, marketing strategi. Kita mulai dari pengertian. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi semakin meningkat. Merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk menjual proposisi produk itu ya terbatas pada jumlah orang yang mengetahui produk tersebut. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, konsumen. Ada yang diproduksi, kemudian dipasarkan, ada yang meminati, ada yang membeli, ada yang membutuhkan. Pemasaran menjadi bagian yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Pemasaran itulah yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Nah, tujuannya adalah ada 4 tujuan strategi pemasaran. 1, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Ini penting koordinasi ya, supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 2, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Nah, setiap usaha mempunyai standar prestasi tersendiri. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Logis ya, bukan irasional, tapi logis, masuk akal. 4, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Nah, perubahan itu penting bagi kita untuk beradaptasi terhadap suatu keadaan. Nah, seperti sekarang terjadi pandemi COVID-19, tentu ada perubahan-perubahan di dalam memasarkan suatu produk ataupun jasa. Kita sampai pada fungsi strategi pemasarannya. 1, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Jadi agar termotivasi untuk maju. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Cara yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Kalau sama terus, rutinitas itu saja, yang tidak menarik. Jadi harus memiliki kreativitas. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar. Namun, terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Nah, ada inovasi, ada kejutan buat pasar. Dan itu menguntungkan buat perusahaan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Jadi dapat mencapai tujuannya. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Berhasil guna dan berdaya guna ya. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan membantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Nah, yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Nah, kita sampai pada strategi pemasaran yang populer. Yang pertama itu partnership. Marketing partnership memilih sejumlah keuntungan, ya. Jadi marketing partnership itu memiliki sejumlah keuntungan, contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses, ya, bersama-sama. Ada partner, ada orang lain yang diajak untuk memasarkan. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Jangan anggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram. Mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan dengan jangkauan follower yang besar. Ketika kita mengontrak influencer untuk mempromosikan produk, tentu bukan hal yang tidak mungkin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Jadi selebgram ini jangkauannya luas biasanya, terutama mereka-mereka yang sudah followernya banyak, ya, apalagi jutaan. Influencer tidak mesti dari selebgram, tergantung produk juga. Vlogger dan blogger juga bisa berpenghasilan besar, ya, yang suka merekam, suka memvideokan sesuatu yang unik, yang menarik. Nah, vlogger dan blogger, ya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai buat dirinya. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Tidak ada yang salah dengan melibatkan karyawan dalam beberapa proyek. Coba sesekali membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan, tentu ini memiliki efek ganda. Ada sense of humornya, ya, ada humornya. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Jadi menumbuhkan rasa memiliki, ya. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Ini yang penting. Senantiasa manjakan pelanggan lama karena mereka adalah yang paling loyal dalam membeli produk kita. Coba berikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Jadi ini adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Kalau konsumen puas, tentu dibicarakan dengan orang lain, dikabarkan dengan orang lain, diinformasikan dengan orang lain. Nah, ini akan menjadi komunikasi yang berantai sekaligus pemasaran yang berantai, sangat menguntungkan buat perusahaan. Nah, berikutnya ada strategi pemasaran 4P. 1. Produk. Harus memiliki sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa yang akan dijual kepada konsumen. Nah, jika sudah memiliki produk, silakan evaluasi produk yang ada. Apakah sudah siap untuk bersaing dengan produk kompetitor, pesaing, usaha yang sejenis. Selain itu, kita juga bisa minta kritik kepada teman atau konsumen mengenai kekurangan produk yang dimiliki atau produk yang ada agar menjadi lebih baik. Nah, kualitas produk yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Sebaliknya, jika kualitas produk jelek, maka pelanggan akan merasa kecewa dan tidak merekomendasikan bisnis usaha produk kita kepada orang-orang di sekitarnya. Bisa melakukan riset produk agar mengetahui selera dari konsumen. Nah, perlu adanya riset, ya, yang terus-menerus untuk mengetahui selera konsumen. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengamati produk sejenis yang lebih sukses. Kemudian simpulkan kira-kira apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Barulah diaplikasikan kepada produk bisnis yang ada. Perlu diperhatikan dalam hal produk, yaitu desain produk, kualitas produk, nah ini yang paling penting, ya, merek produk, packing produk, pelayanan. Nah, pelayanan ini
ya mestinya menjadikan konsumen itu sebagai raja ya. Kita melayani dengan ramah, dengan komunikatif, dan membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ada garansi serta pengendalian ya. Berikan garansi dan jika barang itu rusak dengan ketentuan tertentu bisa dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Nah, ini akan menarik ya buat konsumen. Yang kedua, price. P yang kedua itu price. Price atau harga menjadi salah satu hal yang vital dalam bisnis. Sangat penting. Selisih sedikit saja kita bisa kehilangan konsumen. Untuk itu dalam penentuan harga kita perlu melihat perbedaan harga dari kompetitor, usaha, dari pesaing usaha. Apalagi usaha masih menjadi pendatang baru. Lebih baik gunakan jarak harga yang sama dengan kompetitor. Jadi jarak harganya itu tidak boleh kita lebih tinggi dari kompetitor. Ini akan menyulitkan kita untuk menjual produk yang ada. Dalam hal terpaksa memasang harga lebih mahal dari kompetitor usaha, harus memberikan sesuatu yang lebih kepada konsumen. Seperti pelayanan yang lebih baik, packaging yang lebih mewah. Jadi pack-nya harus lebih mewah ya, pada saat mengemas itu. Kualitas yang lebih baik. Jadi intinya dengan harga yang lebih mahal, kita harus memberikan sesuatu yang lebih baik dari kompetitor usaha yang ada yang sejenis. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga suatu produk yaitu strategi penentuan harga. Nah, ini tadi kaitannya dengan harga kompetitor, minat konsumen, tren yang ada di masyarakat, dan seterusnya. Diskon harga. Nah, diskon harga ini penting ya. Jadi dapat untung sedikit tapi banyak. Daripada menginginkan untung yang besar atau tinggi, tapi sedikit dan jarang lakunya. Jadi perlu sewaktu-waktu ada diskon harga. Jangan juga terus-terusan ada diskon harga. Nah, ini akan mengurangi kepercayaan atau sugesti dari masyarakat, dari konsumen ya. Kemudahan pilihan pembayaran. Nah, era sekarang, era digital, era daring ya, dalam jaringan. Berikan kemudahan, mau tunai, non-tunai, mau kredit, atau cash. Nah, ini merupakan pilihan yang lazim biasanya ada di dalam bisnis ya. 3, place, tempat ya. Menjadi salah satu hal yang penting. Jika Anda sudah memiliki produk yang bagus dengan harga yang menarik, tetapi masih belum laku juga, berarti masalahnya bisa jadi berada pada tempat. Mungkin usahanya, lokasinya kurang strategis, dan jauh dari jalanan utama sehingga konsumen sulit menemukannya. Nah, solusinya sekarang ini kita bisa menggunakan website untuk menjangkau lebih luas, lebih banyak konsumen usaha. Tidak hanya menjangkau area lokal saja, dengan adanya website usaha akan memiliki jangkauan yang lebih luas dan dikenal oleh banyak orang. Ya, ini kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Ya, semuanya atau beberapa kecerdasan manusia diganti dengan kecerdasan buatan. Yang kedua, peran robotik. Nah, ini penting juga kita ikuti untuk memasarkan produk yang ada. Nah, 4, P yang terakhir itu promosi. Promosi merupakan ujung tombak keberhasilan suatu bisnis, baik itu bisnis skala kecil maupun skala besar. Promosi adalah kegiatan dalam bisnis yang tujuannya utamanya mengenalkan tentang suatu produk ataupun jasa kepada konsumen. Nah, dengan promosi, produk itu bisa dikenal luas konsumen sehingga permintaan dan penjualan produk yang dimiliki bisa meningkat. Ada berbagai metode promosi yang bisa digunakan seperti promosi konvensional atau dengan membuka stand atau ikut pameran. Ada juga model promosi dengan media online seperti Google AdSense, Facebook AdSense ya, sponsorship content. Nah, ini kaitannya semua dengan daring digital ya. Nah, dari segi jangkauan untuk promosi dengan media internet bisa lebih luas. Bahkan bisa sampai ke luar negeri sekalipun.
Nah, saran kemajuan, sekarang saatnya untuk mengaplikasikan strategi 4P tersebut pada bisnis usaha yang dimiliki. Tidak perlu takut gagal. Silakan dicoba dulu, kemudian lakukan evaluasi rutin setiap saat dan berikan target usaha yang jelas. Nah, demikianlah pembahasan materi dari strategi pemasaran, marketing strategi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipahami materinya dengan lebih baik, diskusikan dengan teman. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada saya. Semoga bermanfaat.